Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini, saya kembali lagi akan membahas satu saham dividen yang cukup menarik. Karena saham ini belum melaksanakan RUPS pada tahun 2025, sehingga kita masih bisa memperoleh dividen apabila mereka memutuskan kembali membagikan dividen dengan angka yang menarik. Gambar di sebelah kanan ini merupakan histori RUPS yang dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan data yang saya kutip dari aplikasi Stockbit. Pada tahun 2024 kamu bisa lihat untuk RUPS yang pernah mereka lakukan. Begitu juga dengan tahun 2023, 2022, 2021, dan tahun 2020. Nah, bagaimana dengan tahun 2025? Sebelum dilaksanakannya RUPS, kita memanfaatkan dulu dengan melakukan analisa sederhana terkait saham dividen ini. Nah, sebagai informasi, harga sahamnya sempat menyentuh angka 7.650 dalam 10 tahun terakhir. Itu merupakan angka all-time high-nya. Tapi ada yang menarik dari informasi ini. Tabel di sebelah kiri ini merupakan rekapan dividen per share yang saya buat dari saham ini untuk tahun 2015 sampai tahun 2024. Tapi, mohon cek lagi datanya. Mungkin saja ada salah input atau salah hitung, karena penginputan data dilakukan secara manual. Kamu bisa melihat di sini, ada informasi menarik yang bisa kita peroleh. Total dividen yang sudah dibagikan sejak tahun 2015 sampai tahun 2024 adalah 6.842. Dan itu artinya sekalipun kita beli di harga tertinggi yaitu 7.650, maka ada kemungkinan sudah balik modal sekitar 89,4%. Setidaknya berdasarkan data perhitungan yang saya buat ini. Kamu silahkan cross-check lagi, mungkin saja ada kesalahan penginputan atau perhitungan. Tapi setidaknya berdasarkan gambaran besarnya, kamu bisa lihat bahwa saham ini memang menawarkan angka dividen yang cukup menarik dalam jangka panjang. Setidaknya berdasarkan tahun 2015 hingga tahun 2024. Memang tidak ada yang menjamin di tahun 2025 apakah dividen per share-nya bisa tetap jumbo, atau mengalami penurunan atau mungkin bahkan tidak membagi dividen. Kita tunggu saja hasil keputusan RUPS nanti. Tapi setidaknya kamu bisa melihat informasi penting di sini. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024, jika kamu perhatikan dengan saksama, angka dividen per share-nya cenderung mengalami penurunan. Dari yang awalnya 1197 turun menjadi 799, turun menjadi 768, turun lagi menjadi 714 pada tahun 2024. Kita tunggu saja di tahun 2025 akan ada informasi dividen seperti apa. Tapi jika kita asumsikan dengan harga saat video ini dibuat di angka 5.450, jika dividen tahun 2025 nanti sama seperti tahun 2024 yaitu Rp714,70, maka ada kemungkinan dividen yield bisa mencapai 13%. Ini bisa benar bisa juga salah dengan mempertimbangkan dalam beberapa tahun terakhir angka dividen per share yang cenderung mengalami penurunan. Tapi di sisi yang lain, perusahaan ini sebenarnya cukup konsisten membagi dividen dengan angka yang menarik. Setidaknya jika kita bandingkan dengan harga saham mereka ini dalam 10 tahun terakhir. Nah, kita asumsikan misalkan, jika kita menggunakan angka 7.650, balik modal sekitar 89%. Bagaimana jika kita turunkan angka ini, katakanlah bukan 7.650, melainkan Rp7.000, maka balik modalnya menjadi lebih tinggi yaitu 90,74%. Apabila kita turunkan lagi ke angka 6.500, berarti sudah balik modal sekitar 105% sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 untuk dividen yang diterima setiap tahunnya. Dengan kata lain, skenario ini akan terjadi apabila kita sudah memiliki saham ini sebelum kumdet tahun 2015 dan masih hold hingga saat video ini dibuat dengan harga saham berdasarkan perhitungan ini. Tapi ada beberapa kemungkinan, misalkan kita membelinya memang mungkin sudah sejak lama, tapi kemudian kita melakukan jual dan beli. Alhasil, mungkin tidak setiap tahun kita menerima dividen dari saham ini, sehingga hal itu yang juga bisa berpengaruh terhadap persentase balik modal dari dividen. Di sisi yang lain, apabila perusahaan menghasilkan kenaikan laba atau penurunan laba, hal itu akan berpengaruh kepada angka dividen per share-nya dan tentu saja berpengaruh kepada persentase balik modal dan dividen yield perusahaan ini. Jika diperhatikan, sejak tahun 2015 hingga tahun 2024, perusahaan sempat membagikan 2 kali dividen jumbo, yaitu pada tahun 2016 dengan angka 1.641 dan tahun 2021 dengan angka 1.197. Nah, kita katakanlah kita gunakan angka harga saham yang paling tinggi yaitu 7.650 dan kita bagi dengan dividen per share-nya. Maka di tahun 2016 saja dividen yield-nya mencapai 21%. Dan di tahun 2021 jika kita bagi dengan harga tertinggi
tertingginya yaitu 7.650, dividen yield sekitar 16%. Itu artinya meskipun angka dividen per share-nya sudah lama, tapi jika kita bagi dengan harga tertinggi yang pernah dicapai oleh perusahaan, angka dividen yield-nya sangat menarik. Dengan kata lain, besar kemungkinan ada sebagian orang yang memperoleh dividen yield dengan angka di atas ini, karena kita menggunakan data yang konservatif yaitu harga tertinggi di angka 7.650. Nah, bagi kamu yang penasaran, saham yang kita bahas adalah saham Hexa atau Hexindo Adi Perkasa. Bisa kamu lihat selama tahun 2025 ini, harga sahamnya masih naik 12,79%. Dan dalam 5 tahun terakhir masih naik 55%. Itu artinya terjadi kenaikan dari sisi harga sahamnya. Nah, bagaimana dari aspek harga saham dan valuasinya secara lebih detail? Mari coba kita lihat di sini. Harga saham Hexa ini bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang meskipun masih mengalami penurunan dibandingkan harga tertinggi yang pernah mereka capai. Dari aspek PBV, mari coba kita lihat. PBV saat video ini dibuat di angka 1,65 kali yang sedikit lebih tinggi dibandingkan PBV rata-rata 10 tahun terakhir. Artinya, Hexa ini diperdagangkan pada angka harga saham di atas dari modal per lembar sahamnya. Itu merupakan salah satu aspek yang perlu kamu pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Karena book value per share-nya di angka 3.290 saat video ini dibuat dan harga sahamnya 5.425 yang mana lebih tinggi dibandingkan book value atau modal per lembar sahamnya. Nah, informasi yang saya rekapkan tadi secara manual itu bisa kamu lihat dari aplikasi Stockbit untuk informasi dividennya. Ini merupakan informasi dividen setidaknya sejak tahun 2009. Kamu bisa lihat di sini bahwa Hexa cenderung konsisten membagi dividen dalam jangka panjang, yaitu tahun 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24. Di tahun 2025 kita tunggu saja untuk sepak terjang dividen saham ini. Berhubung saat video ini dibuat pada tanggal 24 Juli tahun 2025, belum ada informasi terkait dividen di tahun ini. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Hexa ini merupakan salah satu saham yang menarik? Silahkan kamu pertimbangkan dari berbagai aspek. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Kita hanya membahas khususnya dari sisi dividen yang mana memiliki angka yang cukup menarik. Tapi, kamu perlu mempertimbangkan berbagai aspek lain sebelum mengambil keputusan. Ingat, dividen itu hanya merupakan salah satu aspek yang perlu dianalisa. Ada juga berbagai macam aspek lain yang harus kamu pertimbangkan sebelum pengambilan keputusan. Karena untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi sebelumnya juga saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, pada video kali ini saya tertarik membahas dua kombinasi yang cukup menarik. Yang pertama adalah averaging down dan yang kedua adalah dividen. Bagaimana jika kedua hal ini kita kombinasikan dan kita akan ambil contoh saham yang harganya mengalami penurunan. Apakah bisa berguna dan berdampak signifikan atau tidak? Nah, berhubung saham BRI ini lagi trending topik karena terkait isu sentimen negatif yang cukup signifikan dari saham ini dan harga sahamnya mengalami penurunan yang cukup drastis, maka saya akan membahas lagi saham BRI. Tapi ingat, untuk simulasi ini bisa kamu gunakan contoh saham-saham yang lain yang harganya mengalami penurunan dengan cukup drastis. Tapi ingat, disclaimer dulu, ini bukan menjamin kamu pasti profit. Kamu tetap saja bisa rugi dengan strategi ini. Tapi setidaknya dengan skenario yang akan kita lakukan nanti, ini bisa meminimalisir kerugian yang bisa kamu peroleh. Dan diharapkan di masa depan apabila prospek sahamnya bagus dan kinerjanya masih bertumbuh, kamu bisa memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Nah, jadi untuk contoh pada pembahasan kali ini saya akan gunakan lagi saham BBRI. Ini merupakan price performance dari BRI dalam 10 tahun terakhir. Seperti yang kamu tahu, harga sahamnya pernah menyentuh angka tertinggi di angka 6.450. Jadi, kita akan menggunakan harga tertingginya, yaitu 6.450 ke dalam perhitungan agar supaya kita menggunakan skenario yang paling tinggi. Nah, tabel di sebelah kiri ini merupakan simulasi harga rata-rata. Sebagai informasi, tabel ini akan kamu peroleh jika kamu melakukan pembelian ebook strategi nabung saham, yang mana ini merupakan bonus file Excel yang akan kamu dapatkan. Nah, kita kembali kepada contoh kasusnya. Misalnya kita gunakan harga saham BRI yaitu 6.450. Kamu sudah terlanjur membelinya sebanyak 1.000 lembar saham, yang artinya mengeluarkan dana sekitar 6.450. Nah, pada kondisi poin pertama ini, harga rata-rata kamu tentu saja 6.450 karena baru satu kali melakukan pembelian. Nah, bagaimana jika kita tambahkan skenario averaging down pada beberapa harga yang berbeda? Katakanlah setiap harganya turun Rp1.000, kamu melakukan pembelian di mana dengan rules
Untuk pembelian selanjutnya, jumlah lembar saham kita kali 2. Pada contoh ini misalkan, di harga 5.450, kamu kembali lagi melakukan pembelian sebanyak 2.000 lembar saham, yang mana kelipatan 2 dari pembelian pertama. Dan artinya, kamu membutuhkan dana sekitar 10.900.000. Nah, pada kondisi kedua ini, harga rata-rata kamu sudah bukan 6.450, melainkan turun menjadi 5.783. Kita lanjutkan skenario ini. Katakanlah harga saham BRI turun lagi ke angka 4.450, yang mana Rp1.000 dari harga sebelumnya. Itu artinya dengan kita melakukan pembelian 2.000 lembar saham, modal yang kita keluarkan adalah 8.900.000, yang artinya pada kondisi ini harga rata-rata kita sudah turun menjadi 5.250. Kita lanjutkan skenario. Misalkan pada kondisi berikutnya harga saham BRI turun lagi ke angka 3.450, yang mana Rp1.000 dari poin sebelumnya. Dan kita tetap beli 2.000 lembar saham. Artinya modal yang kita keluarkan adalah 6.900.000. Pada kondisi ini, harga rata-rata kita sudah turun menjadi 4.739. Kamu bisa lihat di sini, dari yang awalnya harga rata-rata kita adalah 6.450 untuk harga tertingginya, dengan melakukan averaging down setiap penurunan Rp1.000 dan kita kalikan 1 kali lipat untuk lembar sahamnya, maka harga rata-rata kita akan menjadi 4.736 untuk kondisi harga saham jika turun ke angka 3.450. Bisa kita hitung secara sekilas kira-kira berapa besar penurunannya. Dari yang awalnya 6.450 di harga sekarang menjadi 4.736 dan kita bagi dengan 6.450, maka penurunannya sekitar 26%. Lumayan bukan? Harga saham rata-rata kita turun 26%. Tapi ingat, dengan kondisi seperti ini ada satu hal yang harus kamu perhatikan, yaitu lembar saham kamu semakin banyak. Itu artinya secara nominal floating loss kemungkinan besar juga sebenarnya sama saja. Karena meskipun harga rata-ratanya turun, tapi dari lembar sahamnya semakin banyak. Sehingga jika kita kalikan harga rata-rata dikalikan lembar saham, maka nominalnya juga cukup signifikan. Jadi, tidak hanya boleh berhenti di averaging down saja. Averaging down ini memang berguna untuk menurunkan harga rata-rata dari yang awalnya 6.450 turun menjadi 5.783, turun lagi menjadi 5.250, dan turun lagi menjadi 4.736. Jika kamu lakukan skenario ini terus-menerus, saat harga sahamnya mengalami penurunan lagi, maka tentu saja harga rata-rata kamu akan menjadi semakin rendah. Itu adalah poin pertama dari sisi averaging down. Sekarang mari kita bahas dari poin kedua, yaitu dividen. Nah, ini merupakan informasi penting. Laba BRI di Q1 tahun 2025 ini mengalami penurunan dari 15,8 menjadi 13,6. Nah, kamu tentu sudah tahu bahwa dividen total yang dibagikan oleh BRI sekitar 343,4 per lembar saham. Tapi kita tidak boleh menggunakan angka ini untuk memproyeksikan dividen yang akan dibagikan di tahun depan. Berhubung labanya mengalami penurunan, jadi mari kita adjust. Dengan penurunan laba sekitar 13,9%, jika hal ini terus berlangsung hingga Q4 tahun 2025, yang mana kita asumsikan penurunan setahunnya adalah 13,9%, maka dividen untuk tahun 2025 yang akan dibagikan tahun 2026 akan menjadi 295,6 per lembar saham. Ini kita dapatkan dengan mengurangi sebesar laba yang dicapai oleh BRI, di mana labanya turun 13,9, artinya dividen per share-nya juga kita harus kurangi 13,9%. Bukan lagi 343, melainkan menjadi 295. Nah, langkah berikutnya, bagaimana jika kita masukkan unsur dividen yaitu 295,6 per lembar saham? Tadi kan kita sudah memperoleh harga rata-rata kita adalah 4.736 dengan kondisi skenario seperti ini. Bagaimana jika harga rata-rata ini kita kombinasikan lagi dengan dividen yang kita terima, yaitu 295,6 di tahun buku 2025 yang akan dibagikan tahun 2026. Itu artinya pada kondisi ini harga neto kita akan menjadi berkurang, bukan lagi 4.736 melainkan menjadi 4.440. Dan kita asumsikan pada tahun-tahun selanjutnya misalkan dividen per share BRI tetap di angka 295,6 per lembar saham. Pada tahun buku 2026, harga rata-rata kita bukan lagi 4.440 melainkan turun lagi menjadi 4.145. Pada tahun buku 2027 turun lagi menjadi 3.849. Tahun buku 2028 turun lagi menjadi 3.553. Tahun buku 2029 turun lagi menjadi 3.258. Tahun buku 2030 menjadi 2.962 untuk harga netonya, di mana ini diperoleh dengan mengurangi harga rata-rata dengan dividen yang kita terima dari tahun ke tahun.
Bisa kamu lihat sini, dari yang awalnya harga rata-rata kita adalah 4.736, kini diproyeksikan bisa turun menjadi 2.962 pada tahun buku 2030 dengan memanfaatkan dividen yang diterima. Artinya pada poin ini, kita tidak hanya memanfaatkan dari sisi averaging down, tapi kita juga memanfaatkan dari sisi dividen yang kita terima sebagai pengurang harga rata-rata kita. Dari sini kita memiliki sudut pandang yang cukup unik. Karena dividen yang kita terima itu bisa kita anggap sebagai pengembalian modal dari harga saham yang kita bayarkan sebelumnya. Nah, artinya dengan harga rata-rata 4.736, dari proyeksi untuk tahun buku 2025 sampai 2030, kita memperoleh dividen 1.773. Ingat, ini saya gunakan asumsi apabila dividen yang dibagikan di tahun 2026 nanti mengalami penurunan sekitar 13,9% dari dividen saat ini, yakni menjadi 295,6 per lembar saham. Bagaimana jika kedepannya dividennya mengalami peningkatan? Tentu saja harga rata-rata kita akan dibawa dari 2.962. Sebaliknya, jika di tahun-tahun selanjutnya dividen per share-nya ternyata lebih rendah dari 295, artinya harga neto kita akan lebih tinggi dari 2.962 pada tahun 2030. Saya ambil contoh, misalkan dividen tahun buku 2025 yang nanti akan dibagikan di tahun 2026 katakanlah tetap sama, yaitu 343. Kamu bisa lihat datanya di sini. Harga neto bukan lagi 2962 melainkan menjadi 2678. Tentu akan lebih rendah karena dividennya menjadi lebih besar. Sebaliknya, misalkan dividen tahun buku 2025 ini akan menjadi 250 per lembar saham. Kamu lihat harga netonya bukan 2.962 melainkan menjadi 3.236. Nah, itu artinya pada kondisi ini nominal harga neto sangat tergantung kepada dividen yang dibagikan berapa banyak. Untuk itulah kenapa saya selalu mengatakan bahwa kita perlu untuk terus memantau kinerja perusahaan yang sahamnya kita miliki. Apalagi jika mereka konsisten membagi dividen. Karena berapa besar dividen yang akan mereka bagikan, itu akan berpengaruh terhadap pengembalian dana dari saham yang sudah kita bayarkan. Nah, dengan asumsi seperti ini, katakanlah tadi kita memiliki harga neto 2.962. Sampai pada kondisi seperti ini sebenarnya ada hal yang menarik karena jika kita asumsikan harga neto ini kembali lagi ke harga awalnya yaitu 6.450, artinya ada potensi kenaikan sekitar 54%. Kamu bisa lihat di sini, dengan hanya skenario seperti ini saja, yaitu menggunakan averaging down dan memanfaatkan dividen, apabila harganya kembali lagi ke harga awal pembelian kita, yaitu 6.450, maka ada potensi capital gain yang cukup menarik, sekitar 50%. Nah, dengan kondisi seperti ini diharapkan kamu bisa mengurangi potensi kerugian dari sisi floating lossmu. Tapi ingat, ini tidak berlaku untuk semua saham. Kondisi dan strategi seperti ini hanya berlaku untuk saham-saham yang memiliki prospek ke depan, masih memiliki dividen yang cukup menarik, dividen yield-nya cukup tinggi, dan mereka rutin membagi dividen serta kinerjanya masih bisa mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Dan tidak semua saham bisa menerapkan skenario yang sama. Jadi pastikan saham yang kamu beli itu memenuhi kriteria yang saya sebutkan tadi. Dan ingat, ini bukan jaminan. Tidak ada yang mengatakan kalau kamu pasti untung dengan strategi ini. Tidak ada juga yang mengatakan bahwa kamu pasti tidak akan rugi. Tapi kamu tetap saja bisa rugi menggunakan strategi ini. Karena ingat, setiap orang memiliki kondisinya masing-masing. Saya hanya menjelaskan satu skenario yang mungkin bisa kamu gunakan agar supaya kerugian kamu bisa menjadi lebih kecil atau bahkan bisa memperoleh keuntungan di masa depan. Ingat, dengan skenario ini kita tidak bermain jangka pendek, tapi kita bermain jangka panjang, di mana apabila saat ini kamu masih mengalami kerugian dari sisi floating loss, kamu masih bisa menggunakan skenario seperti ini untuk bisa mengurangi kerugian kamu dan memaksimalkan potensi keuntungan di masa depan. Tapi ingat, setiap strategi dan skenario ini memiliki kelemahannya juga, karena kita bergantung kepada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana harga pembelian kamu di harga yang lebih bawah, berapa banyak jumlah lembar saham yang kamu beli, dan yang kedua adalah berapa besar potensi dividen di masa depan yang bisa kita peroleh. Jika perusahaan ini masih bisa menghasilkan pertumbuhan dividen, katakanlah misalkan di tahun 2025 memang labanya mengalami penurunan sehingga dividen per share-nya turun. Tapi apabila di tahun 2026, 27, 28, 29 dan seterusnya dividen per share-nya mengalami kenaikan, maka akan berpengaruh terhadap harga netonya menjadi lebih rendah lagi. Untuk itu, skenario ini tidak bisa dilihat dalam jangka pendek, tapi harus dilihat dalam jangka waktu yang lebih panjang. Setidaknya dengan data seperti ini, kamu bisa memiliki sudut pandang yang lebih luas di mana tidak hanya terpaku dan melihat floating loss yang saat ini terjadi dengan berita negatif di mana-mana, dengan harga saham yang mengalami penurunan, dengan pasar saham yang kurang menarik dan lain sebagainya. Tapi di sisi yang lain, kita bisa berpikir seolah-olah memiliki bisnis yang mana bisnis tersebut menghasilkan cash flow setiap tahun dan cash flow itu bisa membantu kita
kita untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal di masa depan. Tentu saja seperti yang saya katakan tadi, harus kamu ingat dengan baik bahwa sangat penting untuk memantau kinerja perusahaan dari waktu ke waktu, karena itu akan sangat berhubungan dengan dividen yang dibagikan. Dan artinya, meskipun harga saham mengalami penurunan, dengan kondisi seperti ini kita bisa meminimalisir potensi kerugian, dan di sisi yang lain, kita bisa memaksimalkan potensi keuntungan apabila harga sahamnya kembali lagi mengalami kenaikan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat baru kepada kamu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan, karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.